billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jum'ah Masjid An-Nur rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, juga diwafatkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Menjelang wafat meninggal dunia peristiwa 14 abad yang lalu, ketika malaikat mencabut nyawa beliau, ketika nyawa sudah sampai di dada, kemudian beliau berwasiat, usikum bisolati wa ma malakat aimanukum. Aku wasiatkan kepada kalian semua, jaga solat. Nabi mewasiatkan jaga solat. Dari sekian banyak syariat Islam, ini menjadi suatu penekanan. Dikarenakan belum tentu kita mampu mengamalkan semua syariat, semua ajaran Islam. Tapi setidak-tidaknya jagalah solat. Wa ma malakat aimanukum, dan budak sahaya yang dalam kekuasaan kalian. Ada ulama yang menafsirkan orang-orang lemah yang ada di antara kalian. Apalagi masa pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang menjadi lemah. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar, itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid. Jadi umat Islam tidak boleh lalai hanya berlomba-lomba mempermewah masjid. Tetapi orang-orang lemah, kaum terpinggirkan, kaum du'afa terabaikan begitu saja. Karena sejatinya agama Islam itu bukan di mimbar, bukan di panggung-panggung ceramah, bukan di kemegahan bangunan masjidnya. Tapi agama Islam itu adalah pembelaan terhadap orang-orang yang lemah. Ini yang harus kita garis bawahi. Wa ma malakat aimanukum juga ditafsirkan oleh ulama, yakni amanah yang sudah dibebankan kepada kita. Banyak orang berebut amanah tapi lupa untuk menjalankannya dengan baik. Inilah yang dimaksudkan dalam sabda Nabi, innaha amanah wa innaha nadamah. Inilah jabatan, inilah amanah, tapi itu juga yang akan menjadi sesalan pada hari kiamat nanti. Sungguh orang-orang yang lalai dengan amanahnya akan benar-benar menyesal di akhirat nantinya. Ketika nyawa Nabi sampai di kerongkongan, beliau berwasiat, ittaqun nisa, waspada dengan wanita. Ittaqun nisa, hati-hati dengan wanita. Karena betapa banyak orang terjerumus hanya gara-gara urusan wanita. Selanjutnya ketika nyawa Nabi sudah di batas akhirnya, beliau mengucapkan 2 kalimat. As-salah, 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 salat, salat dan salat lagi. Lalu ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Saking cintanya Nabi kepada kita, ketika beliau menjelang nafas yang terakhir, yang disebut bukan siapa-siapa, tapi yang disebut kita semua, yakni segenap umatnya. Saking besar cintanya beliau kepada kita. Usai dimakamkan, sepekan kemudian muncul persoalan di kota Madinah. Orang-orang munafik kemudian menghembuskan isu, kalau beliau wafat maka Islam pun akan bubar. Kalau beliau wafat akan banyak yang murtad.
Orang-orang kafir pun memprovokasinya. Mendengar kabar ini, Umar bin Khattab tidak tahan. Beliau keluar rumah sambil menghunus pedangnya. Man qala inna Muhammadan qad mata darabtu unuqahu bi sayfi hadha. Barang siapa yang berani mengatakan Muhammad sudah mati, maka akan aku tebas lehernya dengan pedang ini. Maka orang kafir lari tunggang langgang. Orang-orang muslim pun tidak berani keluar rumah. Barang siapa yang berani mengatakan Muhammad sudah mati, akan aku tebas lehernya dengan pedang ini. Maka orang mengadukan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Lantas kemudian Abu Bakar menenangkan. Kata beliau, "Ya Umar, wahai Umar, man kana ya'budu Muhammadan, inna Muhammadan qad mata." Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah mati, wafat, meninggal dunia. Wa man kana ya'budullah, tapi barang siapa yang menyembah Allah semata, fa innallaha hayyul la yamut, sesungguhnya Allah hidup dan Allah tidak akan pernah mati. Maka Umar pun duduk. Lantas Abu Bakar membacakan firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma Muhammadun illa rasul. Tiada lain tiada bukan, Muhammad itu hanya seorang utusan. Qad khalat min qablihi rusul, sebelumnya telah berlalu beberapa rasul, bahkan banyak rasul. Afa imma ta'au qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah jika beliau wafat atau terbunuh, kalian semua ingin berbalik ke belakang meninggalkan ajaran Islam ini? Wa may yanqalib ala aqibaihi, maka barang siapa yang berbalik ke belakang meninggalkan ajaran Islam, falayyadurallaha syai'a, dia tidak merugikan Allah sedikit pun. Artinya jamaah Jum'ah rahimakumullah, 14 abad sudah berlalu. Kita berpisah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang diukur sekarang adalah konsistensi kita untuk mengamalkan ajaran Islam. Mungkin kita tidak mampu mengamalkan sepenuhnya karena kita manusia yang punya kekurangan, tapi setidaknya kita jaga ajaran Islam ini dengan memperindah ajaran Islam, memperindah perilaku kita. Islam yang rahmatan lil alamin. Orang bijak berkata, orang kafir tidak pernah membaca Al-Quran, orang non-muslim tidak pernah belajar hadis, tapi mereka melihat kelakuan orang Islam. Kalau benar-benar kita mengamalkan Islam dengan baik, Islam yang rahmatan lil alamin, tahsin suratil Islam, memperindah wajah Islam, maka mereka pun akan sampai kepada hidayah Islam. Demikian, mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Di momentum Maulid Nabi tahun 1442 Hijriah, mari senantiasa kita istiqomah menjaga sunnah-sunnah Nabi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas sami'ul alim.